Di pesisir barat Jawa Dwipa, di sebuah teluk yang airnya tenang dan terlindung, terhampar sebuah negeri yang kaya. Kehidupan di sana berjalan mengikuti pasang surut laut dan napas gunung yang menjulang di belakangnya. Gunung itu yang kelak akan dikenal sebagai Pulau Sari, bukan sekadar gundukan tanah dan batu, melainkan jantung spiritual negeri itu. Jauh sebelum nama dewa-dewi dari seberang lautan terdengar di sana, puncak Pulau Sari telah dianggap sebagai tempat suci, pusat kearifan di mana para guru agung menempa ilmu mereka. Negeri itu dipimpin oleh seorang penghulu, seorang tetua yang dihormati, dan telah berdiri sebagai sebuah kekuatan mandiri yang dibangun di atas hukum adat dan tradisi leluhur. Namun, kemakmuran selalu mengundang bahaya. Kekayaan hasil bumi dan letak negeri yang strategis di jalur pelayaran menjadikannya incaran para perompak yang datang dari lautan luas. Serangan mereka yang ganas dan tak terduga menjadi bayang-bayang gelap yang terus menghantui ketenangan penduduk. Sistem pemerintahan yang berdasarkan kepercayaan dan tradisi lisan, yang selama ini cukup untuk menjaga ketertiban, kini terasa rapuh. Negeri itu telah tumbuh lebih cepat daripada kemampuannya untuk membentengi diri, menciptakan sebuah kelemahan yang tersembunyi di balik citra kemakmurannya yang gemilang. Di pusat negeri yang gelisah ini, hiduplah seorang pemimpin bernama Aki Tirem. Ia bukan seorang raja, hanya seorang penghulu, tetapi kebijaksanaannya membuatnya disegani laksana raja. Orang-orang memanggilnya Sang Aki Luhur Mulia, perwujudan dari adat dan kehormatan para leluhur yang telah menjaga tanah itu selama beberapa generasi. Setiap hari, hatinya dipenuhi kecemasan yang tak kunjung reda. Setiap kabar tentang kapal perompak yang terlihat di Cakrawala terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Beban yang dipikulnya terasa begitu berat, karena ia bukan hanya seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, tetapi juga seorang ayah yang gemetar setiap kali memikirkan nasib putri satu-satunya, Pohaci Larasati. Baginya, kedua peran itu adalah satu dan tak terpisahkan. Pohaci Larasati bukan sekadar anak yang ia cintai, tetapi juga simbol dari masa depan kaumnya, penerus garis keturunannya. Ancaman para perompak bukanlah sekadar masalah keamanan, melainkan ancaman nyata bagi nyawa putrinya dan warisan yang harus ia jaga. Dalam diri Larasati, yang sering merindukan sosok ibu yang telah lama tiada, Aki Tirem melihat kerapuhan sekaligus harapan. Kegelisahan inilah yang mendorongnya tanpa henti untuk mencari jalan keluar, sebuah pencarian yang pada akhirnya akan membawanya pada sebuah keputusan yang paling menentukan dalam hidupnya. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Sebuah kapal yang megah dan asing, dengan layar yang membentang gagah dan bentuk yang belum pernah dilihat sebelumnya, muncul di Cakrawala. Kapal itu berlayar dengan tenang memasuki teluk dan menurunkan jangkarnya. Kedatangannya menyebarkan desas-desus di antara penduduk, campuran antara rasa kagum dan ketakutan yang dingin. Bagi Aki Tirem, yang hatinya telah lama dikeraskan oleh kewaspadaan, kapal ini adalah ancaman baru yang harus dihadapi. Tanpa ragu, ia memerintahkan para prajuritnya untuk bersiaga, siap mengangkat senjata melawan tamu tak diundang itu. Kapal itu membawa seorang bangsawan dari negeri Palawa di India, seorang duta keliling sekaligus pedagang bernama Dewa Warman. Tujuannya singgah hanyalah untuk mengisi kembali perbekalan air dan makanan, sebuah niat damai yang sama sekali tidak terlintas di benak Aki Tirem. Kedatangan Dewa Warman adalah pertanda bahwa dunia luar yang lebih besar telah tiba di depan pintu negeri mereka yang selama ini terpencil. Peristiwa ini memaksa Aki Tirem untuk berhadapan langsung dengan pertanyaan yang selama ini menghantuinya dalam sunyi. Bisakah rakyatnya bertahan dengan terus menutup diri, atau haruskah mereka membuka diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman? Pertanyaan itu tak lama lagi akan terjawab, bukan dengan perdebatan tetapi dengan pertumpahan darah. Tak lama setelah kapal Dewa Warman berlabuh, ketakutan terbesar Aki Tirem menjadi kenyataan. Sekawanan perompak yang terkenal paling kejam dan buas menyerbu pesisir dengan kekuatan penuh. Mereka datang seperti badai, membakar rumah-rumah dan menjarah apa saja yang bisa mereka rampas.
Pasukan Akitirem, meskipun bertempur dengan gagah berani, mulai terdesak. Cara berperang mereka yang tradisional tidak sebanding dengan keganasan dan jumlah musuh yang jauh lebih besar. Di tengah kekacauan itu, ketika harapan mulai menipis, Dewa Warman dan para pengikutnya yang terlatih dalam seni perang tidak tinggal diam. Mereka maju ke medan pertempuran, bukan lagi sebagai tamu, tetapi sebagai kawan seperjuangan. Pertempuran itu menjadi panggung bagi Dewa Warman. Ia tidak membuktikan nilainya dengan janji atau kata-kata, tetapi dengan pedang di tangannya. Strategi perangnya yang teratur, disiplin pasukannya yang kokoh, dan penguasaannya atas taktik pertempuran laut memberikan keunggulan yang tak terbantahkan. Pasukan gabungan Akitirem dan Dewa Warman, bahu-membahu, berhasil memukul mundur para perompak dalam sebuah kemenangan yang gemilang. Meskipun kemenangan itu harus dibayar mahal dengan nyawa para pejuang dari kedua belah pihak. 5 orang dari pasukan Akitirem gugur, sementara 2 orang dari pengikut Dewa Warman juga kehilangan nyawa mereka. Darah yang tumpah bersama di tanah pesisir itu telah menyatukan mereka. Dewa Warman tidak lagi dipandang sebagai orang asing yang patut dicurigai. Ia telah menjadi pahlawan, seorang pelindung yang sangat mereka butuhkan. Di dalam hati Akitirem, sebuah kesadaran baru telah lahir. Pria ini bukanlah seseorang yang harus ia waspadai, melainkan seseorang yang tidak boleh ia biarkan pergi. Kemenangan atas para perompak melahirkan kepercayaan yang begitu dalam di antara kedua pemimpin itu. Akitirem, yang melihat pada diri Dewa Warman sebuah kekuatan, pengetahuan, dan ketenangan yang tidak ia miliki, mengambil sebuah langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memanggil Dewa Warman dan, dengan suara yang mantap, menawarkan putrinya, Pohaci Larasati, untuk dinikahi. Ini bukanlah sekadar perjodohan politik biasa, melainkan sebuah ikrar untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Bagi Akitirem, ini adalah satu-satunya cara untuk mengikat sang pahlawan agar tetap tinggal, untuk memastikan keamanan jangka panjang bagi rakyat dan putrinya. Bagi Dewa Warman, yang telah menaruh hormat pada kearifan Akitirem dan jatuh hati pada keindahan negeri itu, pernikahan ini adalah sebuah penegasan atas komitmennya pada tanah air barunya. Pernikahan antara Dewa Warman dan Pohaci Larasati menjadi jembatan yang kokoh, menghubungkan dua budaya yang berbeda menjadi satu. Pohaci Larasati dengan kecerdasan dan kelembutan hatinya menjadi penengah yang sempurna antara tradisi ayahnya dan visi masa depan suaminya. Bagi Larasati, yang sejak kecil merindukan keutuhan sebuah keluarga, pernikahan ini memberinya kesempatan untuk membangun sebuah dinasti yang aman dan damai, sebuah rumah yang tak akan pernah bisa digoyahkan oleh ancaman dari luar. Ikatan itu semakin diperkuat ketika para pengikut Dewa Warman, yang jumlahnya tidak sedikit, juga mengambil istri dari kalangan perempuan setempat. Mereka melebur menjadi satu, bukan lagi sebagai pendatang, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar negeri itu. Melalui pernikahan ini, kedudukan Dewa Warman tertanam kuat di hati rakyat. Ia tidak merebut kekuasaan dengan paksa, tetapi menerimanya melalui ikatan kekerabatan yang paling suci, memastikan bahwa rakyat akan melihat kelanjutan garis keturunan mereka dalam dirinya dan anak-anaknya kelak. Waktu pun berlalu, dan usia senja mulai membebani tubuh Akitirem. Kesehatannya semakin menurun, tetapi hatinya terasa damai. Ia melihat negerinya kini aman di bawah perlindungan menantunya dan masa depan rakyatnya berada di tangan yang cakap dan kuat. Dalam sebuah pertemuan khidmat di hadapan para tetua adat dan seluruh rakyatnya, Akitirem dengan sisa-sisa tenaganya berdiri dan secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Dewa Warman. Ini bukanlah sebuah tindakan menyerah karena kelemahan, melainkan puncak dari kebijaksanaannya sebagai seorang pemimpin. Akitirem sadar bahwa zaman telah berubah. Model kepemimpinan lama dalam bentuk sebuah kepenguluan tidak lagi mampu menjawab tantangan yang semakin besar. Ancaman dari dunia luar akan terus datang, dan untuk menghadapinya dibutuhkan sebuah tatanan pemerintahan yang lebih terpusat, lebih terorganisasi, dan lebih kuat. Sebuah kerajaan, sebuah negara.
Dengan menyerahkan kekuasaan kepada Dewa Warman, ia secara sadar memilih masa depan yang terstruktur daripada mempertahankan tradisi yang rapuh. Wasiatnya bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Akitirem telah menjadi bidan bagi kelahiran sebuah kerajaan. Setelah Akitirem mangkat dan ditangisi oleh seluruh rakyatnya, Dewa Warman memenuhi wasiat sang mertua. Pada tahun 130 Masehi, dalam sebuah upacara agung yang memadukan ritual adat setempat dengan tradisi dari negerinya di seberang lautan, Dewa Warman menobatkan dirinya sebagai raja. Momen ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi, dari kecemasan seorang ayah hingga pertumpahan darah di tepi pantai. Kerajaan yang baru didirikannya itu, ia beri nama Salakanagara, yang berarti negara perak, dan ibu kotanya ia namai Rajatapura atau kota perak. Nama itu dipilih bukan tanpa makna. Salaka atau perak merujuk pada kemilau keperakan yang sering terlihat di lereng Gunung Salak saat tertimpa cahaya matahari pagi. Sebuah pemandangan yang telah lama dikagumi oleh penduduk setempat. Nama itu juga merujuk pada kemahiran penduduknya dalam mengolah logam perak, sebuah keahlian yang membuat mereka dikenal hingga ke negeri-negeri jauh. Dan secara kebetulan yang menakjubkan, nama itu beresonansi dengan nama Argir, yang juga berarti perak, sebuah kota kaya di ujung barat Jawa Dwipa yang pernah dicatat dalam peta seorang ahli geografi Yunani bernama Claudius Ptolemaios, sekitar tahun 150 Masehi. Pada hari penobatannya, Dewa Warman mengambil sebuah gelar kebesaran yang mencerminkan seluruh visi dan misinya. Ia menamai dirinya Prabu Darmalokapala Dewa Warman Haji Raksa Gapura Sagara. Gelar itu adalah sebuah janji yang diucapkan di hadapan para dewa dan leluhur. Ia adalah pelindung hukum dan keadilan. Darmalokapala sekaligus penjaga gerbang samudra. Raksa Gapura Sagara, sebuah sumpah untuk melindungi jalur-jalur laut yang dulu pernah membawa teror bagi rakyatnya. Di sisinya, Permaisuri Pohaci Larasati, yang kini menjadi ibu bagi seluruh rakyat, menerima gelar Dewi Dwani Rahayu. Dengan demikian, lahirlah kerajaan pertama di Tanah Jawa, sebuah kekuatan baru yang lahir dari perpaduan antara kearifan lokal dan pengetahuan global, dari cinta seorang ayah dan keberanian seorang pendatang. Keputusan Akitirem terbukti benar. Di bawah kepemimpinan Dewa Warman yang pertama dan para penerusnya, Salakanagara tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Selama lebih dari 2 abad, dari tahun 130 hingga 362 Masehi, dinasti Dewa Warman memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa sebuah era kedamaian dan stabilitas yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kerajaan itu bahkan mampu memperluas pengaruhnya, menaklukkan wilayah-wilayah kecil di sekitarnya, termasuk Kerajaan Agninusa yang terletak di Pulau Krakatau. Salakanagara tidak lagi menjadi negeri yang terpencil dan waspada. Kerajaan itu membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kekuatan-kekuatan besar pada masanya. Kapal-kapal dagang dari Salakanagara berlayar jauh, bahkan hingga ke Tiongkok, di mana dinasti Han yang berkuasa saat itu tercatat pernah menerima utusan dari Salakanagara pada abad ketiga. Kestabilan dan kemakmuran yang dinikmati selama berabad-abad ini menjadi bukti nyata bahwa pengorbanan Akitirem dan penyatuan dua budaya yang diwakili oleh Dewa Warman dan Pohaci Larasati adalah langkah yang tepat. Fondasi yang mereka bangun terbukti begitu kokoh, mampu menopang sebuah peradaban baru yang cemerlang. Namun, seperti halnya semua kerajaan di dunia, masa keemasan Salakanagara akhirnya mencapai puncaknya. Akan tetapi, akhirnya tidak datang melalui peperangan yang berdarah atau keruntuhan yang tragis. Sebaliknya, ia mengalami sebuah perubahan yang alami, sebuah evolusi. Pada pertengahan abad keempat, sebuah kekuatan baru yang lebih besar mulai bangkit di sebelah timur, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Pendiri kerajaan baru ini, Jayasingawarman, bukanlah orang asing. Ia adalah menantu dari Raja Dewa Warman ke-8, penguasa terakhir dari dinasti Salakanagara. Melalui ikatan keluarga yang sama, seperti yang pernah menyatukan Dewa Warman dan Pohaci Larasati berabad-abad sebelumnya, terjadi sebuah transisi kekuasaan yang damai.
Salakanagara tidak dihancurkan atau ditaklukkan. Ia melebur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerajaan Tarumanagara yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan demikian, warisan Salakanagara tidak pernah benar-benar punah. Ia justru bertransformasi, memperluas pengaruhnya melalui kerajaan penerusnya yang akan menguasai tanah Jawa selama berabad-abad kemudian. Kisah Salakanagara adalah sebuah cerita tentang asal-usul, sebuah mitos tentang kelahiran. Ia tidak berakhir sebagai catatan kaki yang terlupakan dalam buku-buku sejarah, tetapi hidup sebagai leluhur yang dihormati. Para pujangga di masa-masa berikutnya percaya bahwa garis keturunannya terus mengalir dalam darah para raja di kerajaan-kerajaan besar Nusantara, dari Pajajaran, Sriwijaya, hingga Majapahit yang agung. Legenda Salakanagara menjadi bukti abadi bahwa dari keresahan seorang ayah yang mencintai putrinya dan dari keberanian seorang pendatang yang memilih untuk mengabdi pada tanah air barunya, sebuah peradaban besar dapat lahir dan menjadi mata air bagi kerajaan-kerajaan agung yang akan datang.